Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sore hari ini, sore hari yang berbahagia ini akan membahas tentang apa saja amalan yang dapat mengangkat dosa-dosa kita di tahun baru Islam ini. Nanti di tengah saya ingatkan kembali tentang amalan Muharram. Tapi secara umum kita membahas tentang amalan penghapus dosa. Kira-kira ibu ada dosa? Nggak ada ya. Kita akan bahas tentang apa saja amalan penghapus dosa. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini tahun baru Islam, berusaha bagaimana caranya kita itu untuk meringankan atau melakukan sesuatu yang mana menghindari dosa. Karena Muharram ini adalah salah satu bulan haram yang dimana kita itu dianjurkan nahi mungkar, meninggalkan dosa. Dosa di bulan Muharram itu akan dilipat gandakan dosanya di bulan dibanding bulan-bulan lainnya. Karena menurut Ibnu Abbas, dosa yang dilakukan di bulan Muharram adalah dosa yang akan dilipat gandakan. Karena Muharram salah satu bulan haram. Nah, sama dengan kalau kita di tanah haram, bulan haram, tanah haram. Kalau di Mekah Madinah itu tanah haram, Mekah Madinah, tanah di mana seluruh doa diijabah, amalan dilipat gandakan, dan dosa pun dilipat gandakan pak dosanya. Maka bulan ini tenang-tenang sedikit, tidak semua rasa sakit hati harus dibalas dengan keburukan, tidak semua zolim orang dibalas lagi dengan kezoliman, tidak semua hinaan orang harus dibalas dengan hina balik, tidak semua sakit hati harus terbalas. Latihan di bulan ini. Tapi seandainya kita kemarin ada yang pernah melakukan dosa, saya sampaikan ada beberapa amalan yang sering kita lakukan selama ini, tapi kita tidak tahu ternyata itu amal penghapus dosa. Yakin saya, ibu sudah melakukan amalan ini, cuma hari ini saya informasikan saja, amalan ini murni akan mengangkat dosa-dosa kita. Tujuannya apa? Kalau sudah kita lakukan, kita banyakkan. Karena kita udah tahu nih keutamaan amal ini. Kita mulai, Bu. Yang pertama, amalan yang dapat menghapuskan atau mengurangi dosa-dosa kita, di antaranya amalan kecil tapi bisa menghapus dosa adalah wudhu. Apa namanya?
wudu. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa siapa yang berwudu dan menjaga wudunya serta menyempurnakan, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka akan berguguran dosa-dosanya pada wilayah yang dia basuh. Saya ingatkan, wudu itu yang dibasuh cuma 4 yang wajibnya: muka, tangan, kepala, kaki. Telinga nggak wajib. Muka, tangan, kepala, kaki. Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka akan berguguran dosa-dosanya pada wilayah yang dia basuh. Ada kalimat dalam hadis itu at-tammah, menyempurnakan wudu. Artinya kalau mau wudu kita itu bisa berfungsi sebagai menggugurkan dosa-dosa kita, maka wudunya harus sempurna. Sempurna itu gimana sih Ustazah? Semua bagian wudu kena. Kalau ibu pakai jam tangan, buka. Kecuali kalau dia longgar, supaya air wudu kena di dalam bagian tubuh kita. Kalau aja pakai cincin, jangan ketat-ketat kali. Longgarkan atau buka cincinnya supaya air wudu kena ke bagian kulit kita. Kalau ada yang pakai kutek, nah ada pakai kutek. Kalau ada yang pakai kutek boleh. Tapi dihapus sebelum ngambil wudu supaya air wudu masuk ke bagian kuku kita. Kalau ada di antara kita yang pakai make up waterproof. Apa itu waterproof? Make up yang anti air, anti badai, anti haters, anti baper. Ada make up dia apa-apain dia nggak hilang dia. Bawa tidur nggak hilang dia. Mantap kali ini, cantik orang 24 jam. Kalau make upnya waterproof, lipstick waterproof, blush on waterproof, maskara waterproof, eyeliner waterproof. Udah tahu saya nama-nama ya kan. Nah, udah hafal ujung-ujungnya saya kan, walaupun tak pernah saya pakai. Nah, maka kalau dia pakai waterproof harus dihapus sebelum ngambil wudu. Tapi kalau make upnya tidak waterproof, kalau cuma bedak, lipstick yang tidak waterproof, maka tidak perlu dihapus sebelum ngambil wudu. Ingat, wudunya harus sempurna. Nah, apa yang dibasuh? Rukun wudu sedikit saja. Niat, muka, tangan, kepala, kaki. Tertib. Sempurna wudunya, berguguran dosa-dosanya. Artinya, semakin sering wudu, semakin sering berguguran dosa-dosanya. Makanya masih ingat, saya suka sampaikan kepada jemaah yang sudah usia 50-an, 60-an. Usahakan jaga wudu 24 jam. Habis wudu, batal ambil lagi. Habis wudu, batal ambil lagi. Habis wudu, batal ambil lagi. Karena setiap kita berwudu, maka nanti insya Allah akan berguguran dosa-dosa pada wilayah yang kita wudukan. Dan yang paling penting adalah ketika kita melakukan wudu, maka insya Allah terus menjaga wudu, batal ambil wudu, batal ambil lagi, maka akan kalau kita mati dalam keadaan wudu, maka mati kita mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau? Jaga wudu. Ada jemaah saya protes, Ustazah, jaga wudu payah. Ngapa tuh? Kentut terus. Jadi pas mau ngambil wudu ngedumul dia, kantui taruh mah. Saya sampaikan, wudu itu nggak usah ngedumel, karena wudu itu meringankan dosa kita. Jadi wudu itu harus semangat. Karena setiap kita wudu berguguran dosa-dosa kita. Kentut jangan kesal. Tapi perhatikan. Kadang-kadang kita ini ada yang kentut. Tapi ada yang merasa-rasa kentut. Dia tidak kentut tapi merasa saja. Contohnya gini. Kok kayaknya kentut ya? Kayaknya kok kentut ya? Kok rasa-rasanya kentut ya? Pernah rasa gitu? Ragu nih. Kentut enggak ya? Kentut enggak ya? Ragu nih. Hati-hati, itu was-was. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'uru tumata." Ya Rasulullah, saya selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan aw yajida riha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Tunggu dulu. Bukan berarti harus dicium, bukan.
Tapi apa maksudnya? Bukanlah kentut namanya sampai kau benar-benar yakin itu kentut. Jadi kentut itu harus diyakini, kayak iman pula dia. Oh ini aku kentut nih, sadar baru ambil wudu. Tapi kalau cuman merasa kentut dah ya, kentut dah ya, kok kayaknya kentut, itu bukan kentut, itu cuman was-was aja. Lah, saya tanya lagi, was-was itu abaikan mak. Pernah ndak ibu habis ngambil wudu, lalu kemudian masuk ke kamar, mau sholat, ragu ibu. Tadi wudu aku sah nggak ya? Tadi udah basuh tangan nggak ya? Tadi udah basuh tangan nggak ya? Ragu. Pernah? Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tadi aku pakai tayat awal nggak ya? Kok kayaknya aku nggak pakai tayat awal ya? Pernah? Bu, ada kaidah usul yang menyatakan asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah kita melakukan ibadah, abaikan. Jangan ulang bu. Nyampe ibu ke kamar, tadilah basuh muka ndak ya? Lah basuh muka ndak ya? Kok kayaknya kapal lu ndak tabasuh tadi ya? Balik leh, jangan balik bu. Itu was-was dari syaitan. Lanjutkan saja. Jangan ibu ulang-ulang. Tajatuh lu di kamar mandi, kok asyik mengulang saya. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tadi itu aku udah baca Al-Fatihah enggak ya? Udah baca Al-Fatihah enggak ya? Jangan diulang. Karena asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Oh, biasanya ibu ulang. Ulang-ulang. Jangan. Karena nanti jadi terbiasa. Itu was-was dari setan. Niat sholat, atau misalnya sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Betul enggak ya? Ulang lu balik. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Betul enggak ya? Itu ya. Jangan diulang-ulang. Itu was-was minasyaitan. Itu was-was aja. Maka kalau ibu suka macam merasa was-was, perbanyak membaca Qul a'udzu birabbil malikin ilahin min syarril waswasil. Kita berlindung kepada Allah ya dari was-wasnya khannas. Beda kalau kita ragu saat sedang mengerjakan. Kalau kita ragu saat sedang mengerjakan, boleh diulang. Basuh kepala, tadi udah basuh tangan gak ya? Ulang lagi boleh. Atau dalam sholat, sedang sholat lupa rakaat, sujud sahwi boleh. Ini rakaat 2 atau 3? 2 atau 3 ya? 2 atau 3? Sedang sholat kita ragu, boleh sujud sahwi. Lah anggap aja 2 dulu. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, jangan salam dulu, sujud dulu. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar, enggak usah baca apa-apa, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar, salam kanan, salam kiri. Clear? Jadi jaga wudu 24 jam kalau mau mak. Kalau enggak apa-apa juga. Muncul pertanyaan, Ustazah, bagaimana caranya Ustazah ceritanya ini? Saya pengen jaga wudu, kalau bersentuhan dengan suami, batal gak wudunya Ustazah? Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan wudu dengan suami batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Tapi ada angin segar dari Imam Hanafi menyatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Tapi kalau Imam Maliki, dia berada di tengah-tengah, batal kalau muncul syahwat aja. Yang mana Ustazah? Terserah ibu mau yang mana. Kalau suaminya bilang batal, dia ambil wudu lagi setelah bersentuhan dengan kita. Kalau kita bilang tidak batal, ya tidak perlu ngambil wudu lagi. Perbedaan pendapat dikembalikan kepada kita. Jadi poin pertama, jaga wudunya
orang yang jaga wudu, orang yang setiap saat dia berwudu, semakin sering dia berwudu, maka semakin dia itu menjadi berguguran dosa-dosanya, dan tentunya dia akan bersih. Iya dong, dicuci terus, nggak ngantuk, ya kan? Ngantuk, pernah ibu tekan tua? Baru jam 8 lah nguap-nguap, baru jam 10 udah nguap-nguap, baru jam 11 udah nguap-nguap, siang malam mau nguap-nguap, wudu lah. Tapi ini ndak ada yang nguap nih, 48 jam tahan. Ya kan? Itu insya Allah lebih segar secara badani, jasadi, dan lebih indah secara rohani. Oke, clear? Nah, itu yang pertama. Amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita adalah berwudu. Yang kedua, amalan yang secara mutlak. Nah, ini mutlak, Bu. Kalau ini otomatis, yang bisa mengurangi atau menghapuskan dosa kita adalah berpuasa. Puasa apapun boleh. Puasa apapun bisa secara otomatis dosa kita berguguran. Kalau kayak ibu-ibu ini kan udah nggak terlalu banyak kegiatan, cuma di rumah saja. Alhamdulillah kalau udah yang terbiasa berpuasa. Kalau belum terbiasa, biasakan diri berpuasa. Karena semakin panjang perjalanan hidup kita, semakin besar kemungkinan kita udah melakukan banyak dosa. Iya dong. Orang yang hidup masih 7 tahun, beda dosanya dengan 50 tahun. Ya. Orang yang hidupnya masih 10 tahun, beda dosanya dengan 60 tahun. Maka gugurkan dosa kita dengan berwudu dan berpuasa. Nah, kebetulan besok pagi itu 9 Muharram, hari Sabtu. Hari Minggunya 10 Muharram. Hari Minggu ya. Hari Minggu. Ini hari apa nih? Jumat. Besok hari Sabtu, kemudian Minggu, hari Minggu. Emang iyalah besok hari Sabtu, Minggu, hari Minggu, Pak. Oke. Nah, jadi bagi ibu-ibu semuanya saya ingatkan, besok kalau mau menggugurkan dosa-dosa, jangan lupa besok pagi kok, Mak. Puasa Tasu'a. Sengaja aku makan sahur puasa Tasu'a karena Allah. Tasu'a, sebut semua. Tasu'a, sebut semua. Tasu'a. Besok. Iya besok. Hari Minggu puasa Asyura. Puasa apa namanya? Lagi sengaja aku puasa Asyura, sunnah atasku karena Allah, 2 hari. Kalau mau supaya banyak gugur dosanya, Senin puasa, Senin dan Kamis. Masih mau? Selasa istirahat dulu, latih halo badan biko. Kalau mau Rabu, Kamis, Jumat, minggu depan lanjut puasa Yaumul Bid. Besok Tasu'a, besok lagi Asyura, besok lagi Senin Kamis, Selasa istirahat, Rabu, Kamis, Jumat adalah Yaumul Bid. Nah, saya jelaskan sedikit. Tadi tema kita menghapuskan dosa. Puasa Asyura hari Minggu itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dosa-dosa kecil, jadilah daripada ndak goyang. Nah, sementara puasa Tasu'a besok, jadi pada masa Nabi, orang-orang Yahudi juga berpuasa Asyura. Lalu sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ini orang juga puasa Asyura, orang Yahudi?" Maka Rasulullah berkata, supaya kita tidak sama dengan mereka, tahun depan kita tambah dengan Tasu'a. Maka ditambah tahun depan dengan Tasu'a supaya beda. Cuma masalahnya Rasulullah memang tidak berpuasa Tasu'a tahun depan karena Rasulullah meninggal sebelum tahunnya, sebelum waktunya. Jadi puasa Tasu'a itu cuma untuk membedakan diri kita dengan orang Yahudi, Mak. Kita kan tidak boleh sama dengan orang non-muslim, Mak. Makanya kalau ulang tahun jangan pakai lilin, bilang sama anaknya. Karena orang Nasrani berdoa depan lilin.
Makanya laki-laki muslim cukur kumis, rapikan jenggot. Karena orang non muslim panjang kumis, panjang jenggot. Makanya Sinterklas itu panjang kumis, panjang jenggot. Supaya beda. Makanya kalau berpuasa usahakan sahur. Karena orang non muslim juga berpuasa tapi nggak sahur. Kita berpuasa usahakan sahur. Makanya nggak boleh sholat di 3 waktu. Habis subuh menjelang syuruk, habis asar menjelang maghrib, dan 12 tepat saat matahari di atas kepala. Karena itu jadwal ibadahnya orang Majusi. Habis subuh Tuhannya muncul, habis maghrib, habis asar Tuhannya pergi, jam 12 tepat Tuhannya di atas kepala. Makanya tidak boleh sholat di 3 waktu itu supaya beda kita dengan mereka. Dulu pada masa Rasulullah, wanita tidak boleh warna-warni kayak gini. Warna hijau, ungu, kelabu. Tidak boleh pakai baju warna-warni kayak gini. Dulu nggak bisa. Alaikumus sauda wal baida, kata Rasulullah. Kalian itu pakai hitam putih saja. Tidak usah pakai warna-warni. Apa tujuannya? Membedakan diri dari orang Yahudi pada masanya. Tapi kan sekarang gimana dong? Taghairul ahkam bitaghairi zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Sekarang kan udah tidak perlu lagi membedakan diri dari orang Yahudi, maka boleh warna-warni. Bahkan perempuan kalau tawaf boleh pakai warna-warni. Tapi jangan lain jilbabnya hijau, kuning, merah. Nah, ya kan? Asal jangan berlebihan. Itu tujuannya membedakan. Maka besok kita puasa. Nah, saya jelaskan puasa, Bu. Puasa itu ibadah luar biasa. Yang pertama, saat kita berpuasa, itu doa itu adalah dosa kita berguguran. Apalagi besok puasa Asyura ini. Yang kedua, saat kita berpuasa, maka doa-doa kita diijabah. Maka kita ini yang mendengarkan ceramah saya hari ini, baik online maupun offline, kita ini harus berpuasa dengan beda dengan kita yang belum tahu. Sekarang kan kita udah tahu nih. Oh, ternyata saat berpuasa doa-doa kita diijabah. Maka besok saat kita berpuasa, di waktu duha kek, di waktu zuhur kek, di waktu asar kek, berdoalah banyak-banyak. Habis sholat duha kek, habis sholat zuhur. Karena menurut Imam Nawawi, orang yang berpuasa doanya diijabah sepanjang waktu dia berpuasa. Nah, berapa jam tuh mak? Dari subuh sampai maghrib. Udahlah dosanya berguguran, udahlah gitu doanya dikabulkan oleh Allah. Kan banyak yang mau kita doakan dalam hidup ini kan. Anak yang masih maksiat, anak yang masih pengangguran, suami yang masih maksiat, anak yang masih durhaka, rezeki yang belum mapan, hati yang belum tenang, orang-orang banyak zolim, hati yang sedih tak menentu. Ya kita doa sama Allah. Saat berpuasa, orang puasa kita puasa juga. Cuma bedanya kita puasa pakai ilmu gitu loh. Kita puasa pakai doa gitu. Sayanglah, masa sama-sama puasa kok sekali mendayuh 2-3 pulau terlampaui. Dihilangkan dosa kita, diampunkan, dikabulkan doa kita. Bahkan Imam Nawawi pernah meriwayatkan bahwa waktu paling mustajab saat berdoa, saat berpuasa itu adalah saat berbuka. Nah, jadi berbuka kita tidak sama yang lain, Bu. Nah, karena kita sudah tahu gini cara berbuka. Ibu kan besok sore berbuka tuh. Kan baca doa berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amaltu dan seterusnya. Lalu kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ibu minum air putih. Ibu letakkan air putih. Sebelum ibu makan cendol, sate, salalauk, godok bagulo, rendang. Sebelum ibu makan besar, jangan langsung makan. Ibu langsung angkat tangan lalu doa. Apa doanya? Yang paling masyhur, Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Saya ulang. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Apa artinya? Ya Allah, hapuslah namaku, nama ibuku,
nama bapakku dari api neraka. Hapus saja atik-atik, ndak hafal saya. Pakai bahasa Indonesia aja lah. Ya Allah, hapus namaku, nama ibuku, nama bapakku dari api neraka. Boleh pakai doa-doa yang lain. Tahan dulu dahaganya, tahan dulu laparnya, baru kita kemudian makan. Kayak gitu. Nah, kan mantap itu doa mustajab. Tidak ada hijab. Masya Allah. Oke. Nah, apa tadi? Berpuasa tadi tema kita digugurkan dosa. Berpuasa dikabulkan doa. Berpuasa yang ketiga adalah akan dimasukkan kita ke dalam surga yang bernama surga Ar-Royan kalau kita berpuasa. Nanti di akhirat nanti akan ada satu surga namanya surga Ar-Royan yang di dalamnya berkumpul orang-orang yang berpuasa. Dan yang kemudian yang keempat, puasa kita dapat mendatangkan syafaat di yaumil akhir. Pertolongan. Nanti di hari akhirat kita akan mencari orang-orang yang kita zolimi, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita hutang gak kita bayar, orang-orang yang kita pinjam barangnya tak kita kembalikan. Saat mencari itu kita butuh pertolongan. Salah satu amal puasa kita. Jadi besok berpuasalah. Besok Tasu'a, Minggu Asyura. Kalau mau Senin, hari Senin dan Kamis, puasa Senin Kamis maksudnya. Hari Selasa boleh istirahat. Rabu, Kamis, Jumat puasa Yaumul Bid. Ndak taluk Ustazah, tak sanggup. Minimal puasa Minggu, Senin dan Yaumul Bid aja. Ndak sanggup Ustazah. Ya udah, puasa Asyura aja hari Minggu. Ndak sanggup juga Ustazah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ya kan, ceritanya kan tadi puasa menghapuskan dosa. Cuman berpuasa, ibu-ibu yang masih izin harus ada suami, mesti izin suami. Seandainya udah izin, tahu-tahu waktu siang hari dia ganggu kita, jangan merengut. Karena melayani suami jauh lebih utama. Oke? Harus izin suami. Lah, masalahnya bukan itu saja. Masalahnya adalah Sabtu dan Minggu itu hari pesta saja. Besok itu Asyura hari Minggu saja. Pesta itu. Siapa yang pesta? Mantan saya Ustazah. Lah kacau. Siapa yang pesta? Ponakan saya Ustazah. Siapa yang pesta? Teman saya Ustazah. Gimana ceritanya ini? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Kalau ibu lagi puasa sunnah, pesta, ibu batalkan atau enggak? Selama inilah. Batalkan enggak? Batalkan enggak? Entah iya atau enggak. Batal ya? Batal. Coba kita bahas sebentar. Seandainya ini adalah hari Minggu. Ini dekat lagi Bu, ini Jumat nih. Besok puasa Tasu'a, besoknya Asyura hari Minggu. Pura-puranya ini adalah hari Minggu. Lalu kemudian saya tanya, coba jawab kuat-kuat ya. Hari Minggu puasa Asyura. Puasa Asyura itu hukumnya apa? Apa hukumnya? Lagi sunnah. Oke. Diundang orang datang ke pesta. Kalau kita diundang orang, maka datang memenuhi undangan. Hukumnya apa? 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 Wajib. Oke lah, saya ikut dulu ibu, hukumnya wajib. Oke. Sekarang saya tanya lagi yang ketiga. Kalau datang ke pesta adalah wajib, maka kalau ibu tidak datang, hukumnya? Kok nggak ada yang mau jawab? Nah, coba dulu ya. Datang ke pesta hukumnya? Kalau diundang? Kalau diundang hukumnya? Wajib. Kalau nggak datang? Nggak datang ke pesta dosa? Banyak dosa bu. Jadi gini mak, datang ke pesta, nih saya pelan-pelan. Datang ke pesta itu wajib. Bahasa lain dari wajib adalah fardu. Fardu adalah wajib, wajib adalah fardu. Tapi fardunya itu
adalah fardu kifayah. Apa namanya? Fardu kifayah. Apa namanya? Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah fardu yang kalau orang lain sudah melakukan dan kita tidak mengerjakan, maka kita tidak berdosa selagi acara itu jalan tanpa kehadiran kita. Tapi kan kita pengen datang nih ceritanya, betul ya? Coba saya tanya dulu, memandikan jenazah hukumnya apa? Wajib apa? Fardu kifayah. Memandikan jenazah ndak usah satu RT, cukup 6 orang yang mandikan jenazah, yang lain bebas dosa, yang lain tidak harus memandikan karena sudah diwakilkan, betul? Nggak usah satu RT mandikan jenazah, terkejut mayat tuh nanti ngapa kalian nih, ya kan? Ya. Sama dengan datang ke pesta fardu kifayah. Kalau orang lain sudah datang, kalau kita tak datang karena ada halangan, kita tidak berdosa. Cuma masalahnya kita pengen datang nih, kita ingin menjadi bagian dari fardu kifayah supaya dapat pahala juga, kan gitu kan? Coba kita balik lagi. Puasa tadi hukumnya apa? Sunnah. Datang ke pesta apa? Oh, fardu kifayah. Jangan wajib aja. Kalau wajib aja bahaya, berdosa kalau kita nggak datang, ya kan? Nah jadi fardu kifayah. Nah ibu datanglah nih ke pesta, juk. Berarti ibu dapat pahala berapa? 2. Dapat pahala sunnah dan dapat pahala fardu kifayah karena ibu datang sedang berpuasa, betul? Sekarang saya tanya pertanyaan terakhir. Makan di pesta hukumnya apa? Sunnah. Makan di pesta wajib. Kalau makan di pesta sunnah, makan terus saya. 4 pesta 4-4-nya makan. Jadi makan itu hukumnya apa, Bu? Makan hukumnya apa? Sekarang saya tanya, makan daging kurban selama hari tasyrik hukumnya? Makan daging kurban. Nah, kalau datang ke pesta, makannya hukumnya apa? Makannya adalah mubah. Apa namanya? Mubah. Apa itu mubah? Dimakan boleh, tak dimakan boleh. Dimakan tidak berdosa, tidak dimakan tidak berdosa. Dimakan tidak pahala, tak dimakan juga tidak pahala. 0. Jadi ibu berpuasa dapat pahala sunnah, ibu datang ke pesta dapat pahala fardu kifayah. Tahu-tahu ibu tidak makan, ibu dapat 2 pahala sunnah dan fardu kifayah. Ibu batalkan. Di tengah jalan nih ibu batalkan nih, karena lauknya anak ikan hiu nih. Lama kalio jengkol enak, ibu batalkan. Maka ibu mendapatkan pahala fardu kifayah dan ibu juga mendapatkan pahala sunnah, tapi niatnya aja. Sunnah melakukan kebaikan, tidak dapat pahala puasa sunnah secara utuh. Jadi pahala niat saja, pahala puasanya nggak dapat. Jadi saya tanya, dari penjelasan saya, kalau datang ke pesta besok, ibu pilih makan atau puasa? Pilih makan atau puasa? Jawabannya tergantung lauknya. Nggak, jadi gini ya Bu. Kalau dia puasa sebenarnya bebas aja. Cuma kalau ibu tanya, karena Asyura ini sekali setahun, tahanlah dulu. Kecuali itu puasa Senin dan Kamis, arisan, atau ibu puasa Daud masih ada besok. Kalau pilih puasa tentu bagus. Nah makanya kemarin ada yang bilang, Ustazah, kami ada harisan hari Minggu itu. Kami ada harisan hari Minggu tuh saja. Terus ya habis zuhur saja. Saya bilang, apa hubungannya dengan puasa? Kan makan-makan Ustazah. Iya kan? Saya bilang, pindahkan arisannya ke sore, bungkuskan makanannya untuk orang berbuka puasa. Memberikan makanan untuk orang berbuka puasa besar pahalanya, apalagi di hari Asyura. Cocok? Jadi saran saya puasalah dulu, walaupun sehari jadilah ya kan. Oke? Dah, selanjutnya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah nih, puasa itu meringankan dosa kita. Perbanyaklah puasa nanti di hari Asyura dan Taswa. Jangan lupa nanti hari Minggu perbanyak sedekah anak yatim. Kalau punya sedekah subuh boleh dikasih hari Minggu nanti. Ya, kemudian untuk anak yatim itu pahala sangat berlipat.
Bilang sama suami nanti sebelum pulang ke rumah, sampai rumah nanti, salah satu sunnah yang paling bagus di hari Asyura adalah apa? Bagi laki-laki memberikan nafkah lebih besar kepada istrinya. Minta bonus dari suami, bang, jajan bang, ngapa? Asyura bang. Kenapa gitu? Rasulullah itu selalu melebihkan nafkah istrinya di hari Asyura. Karena sedekah terbaik dari seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau tak ada duit suami gimana? Kasih senyuman aja. Yang penting senangkan hatinya. Oke. Jadi kasih aja. Sini bang, ayolah dek, karena ini hari Asyura, aku kasih nafkah lebih besar dek. Senin kupotong ya dek, samun dah ya bang. Jadi di hari Asyura seorang suami dianjurkan memberikan nafkah kepada istrinya lebih besar. Karena nafkah terbaik, sedekah terbaik seorang laki-laki adalah memberi nafkah kepada istrinya. Yuk kita lanjut. Amalan yang pertama tadi menghapuskan dosa adalah wudhu. Yang kedua adalah puasa. Yang ketiga terakhir, ini udah 5:30. Terakhir, amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita adalah sedekah kita. Sedekah itu besar pahalanya. 1. As-shadaqatu tamna'u mi'tatassu. Sedekah itu menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Ustazah, kami ini susah. Kayak mana kami mau sedekah? Ada dalil, alladzina yunfiquna fis sarra wad darra. Sedekah itu memang di saat lapang dan susah. Bedanya kalau saat sempit, sedekahnya sedikit. Saat lapang, sedekahnya banyak. Sekedar melebihkan lauk, kasih ke tetangga terdekat, termasuk sedekah. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah punya satu makanan. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya cuma punya satu lebih lauk dari hasil masakan saya. Pertanyaannya, siapa yang paling pantas saya berikan? Rasulullah berkata, pintu yang paling dekat dengan rumah kamu, yang paling layak mendapatkan. Jadi ini kan rumah dekat-dekat nih. Pintu yang paling dekat. Kalau ada 4 lauk, jangan diloncatkan tetangga yang sebelah. Dikasihlah tetangga sebelah. Nampak dia nanti iba hatinya. Oke. Nggak mau saya, kebetulan tetangga sebelah saya nggak asik orangnya. Julid dia. Kepo dia. Nggak apa-apa. Kita tetap berbuat baik saat orang tidak baik bersama kita. Sedekah. Sedekah menghindarkan dari kematian yang buruk. Yang kedua, sedekah dalam hadis riwayat Muslim bisa menghapuskan dosa ibarat air yang memadamkan api. Api yang dipadamkan oleh air. Yang ketiga, sedekah kita bisa menjadi syafaat di yaumil akhir. Yang keempat, sedekah kita bisa diwasilahkan. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan mak saya. Ringanlah sisa kubur atuk saya. Berhenti malaikat menyiksa orang tua saya. Ya Allah, sehatkan badan saya. Ya Allah, dengan sedekah ini taatkanlah suami saya, kasihlah anak saya hidayah, dapatkanlah anak saya pekerjaan. Bisa diwasilahkan sedekah kita dengan syarat karena Allah. Nah, makanya nanti ibu hafal doa sedekah. Setiap mau sedekah doa, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, baru berdoa. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Sedekah 2000, Rabbana taqabbal minni, ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kuburnya. Sedekahnya 2000, doanya sepanjang skripsi. Enggak apa-apa ya kan. Enggak apa-apa ya. Semoga kajian ini bermanfaat. Jaga wudhu, perbanyak puasa. Ingat besok kita udah mulai puasa. Kemudian selanjutnya perbanyak sedekah kita. Semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya salam. Fahina rabbana bisalam wa dakhinal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribuhu, wa in kana rizquna haraman fatuhiruhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Mesir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia.